Nama saya Jonathan. Hari ini saya akan menjelaskan materi untuk materi genetika. Jadi yang pertama itu adalah kromosom. Dalam inti sel nukleus terdapat beberapa bentuk halus seperti batang bengkok yang dapat menyerap beberapa warna, dan batang-batang tersebut adalah kromosom. Ukuran kromosom bervariasi dari satu spesies ke spesies lainnya. Panjang kromosom berkisar antara 0,2 sampai 0,59 mikrometer dan diameternya antara 0,2 sampai 20 mikrometer. Kromosom manusia memiliki panjang sekitar 6 mikrometer. Pada umumnya, organisme yang memiliki jumlah kromosom sedikit memiliki ukuran kromosom yang lebih besar, dan sebaliknya, organisme dengan jumlah kromosom yang memiliki ukuran kromosom yang lebih kecil berbeda. Setiap kromosom memiliki bagian yang menyempit dan tampak lebih terang bila diamati di bawah mikroskop. Bagian tersebut dinamakan sentrometer. Sentrometer dapat dibagi menjadi membagi kromosom menjadi dua lengan. Berdasarkan letak sentrometer dibedakan atas 4 macam kromosom, yaitu metasentrik bila sentrometer terletak di tengah sehingga lengan kromosom tampak sama panjang. Serta mesentris bila sentrometer terletak tidak tepat di tengah, aksosentris bila sentrometer terletak di ujung kromosom, dan telosentris bila sentrometer terletak di ujung kromosom. Gen merupakan unit pewaris sifat pada makhluk hidup. Gen adalah unit yang kompak dan terdapat dalam lokus suatu kromosom. Gen mengandung suatu informasi genetik yang mengatur sifat-sifat menurun. Gen mengatur berbagai macam karakter fisik maupun karakter psikis. Gen merupakan suatu unit keturunan berupa suatu segmen tertentu dari molekul DNA. Gen menempati suatu tempat atau lokus yang bersesuaian di dalam kromosom homolog. Kromosom homolog itu adalah pasangan kromosom yang memiliki bentuk kesamaan, ukuran, jumlah, jenis gen yang dikandungnya. Pada kromosom homolog terdapat sepasang atau suatu seri gen-gen yang menepati lokus bersesuaian disebut alel. Misalnya gen 1 untuk tinggi memiliki pasangan alel T kecil untuk pendek, gen 8 untuk bulat memiliki T kecil untuk keriput, tetapi T besar dan B besar gitu. DNA merupakan komponen penyusun paling penting dalam tubuh makhluk hidup. DNA berfungsi sebagai pembawa informasi genetik dari satu generasi ke generasi berikutnya. Jumlah DNA dalam setiap sel individu selalu konstan. Pada sel eukariotik, bentuknya seperti benang dan tidak bercabang. Adapun pada sel prokariotik, mitokondria dan plastisida, bentuknya sirkuler. DNA terdiri atas basa nitrogen dan ikatan hidrogen. Rantai DNA disusun oleh fosfat, gula deoksiribosa, dan basa nitrogen. Basa nitrogen juga terbagi jadi dua golongan, yaitu yang pertama golongan purin, terdiri atas adenin A dan guanin G. Yang kedua golongan pirimidin, terdiri dari timin T dan sitosin S. DNA merupakan rantai panjang yang merupakan polimer, tersusun atas monomer-monomer yang dikenal sebagai nukleotida. Satu nukleotida terdiri dari satu fosfat, satu gula, dan satu basa nitrogen. Apabila hanya terdiri dari satu molekul gula, satu molekul basa nitrogen, dan satu tanpa gugus fosfat disebut nukleosida. Selanjutnya ada sintesis protein. Sintesis protein terjadi di dalam sel, yaitu pada ribosom, tepatnya di sitoplasma. Pada proses sintesis protein, DNA berfungsi sebagai perancang menentukan protein apakah yang akan dibentuk melalui informasi genetik yang disampaikan pada RNA. Adapun RNA berperan sebagai pelaksana sintesis protein. Proses sintesis protein melalui dua tahap, yaitu yang pertama transkripsi dan translasi. Yang pertama itu transkripsi dulu, merupakan pembentukan atau sintesis RNA dari salah satu rantai DNA sehingga terjadi proses pemindahan informasi
genetik dari DNA ke RNA. Sebuah rantai DNA digunakan untuk mencetak rantai tunggal mRNA dengan membantu enzim polimerase. Enzim tersebut menempel pada kodon permulaan. Umumnya adalah kodon untuk asam amino metionin. Yang kedua ada translasi. Pada bagian inti terjadi proses sintesis mRNA, kemudian akan keluar menuju sitoplasma dan akan bergabung dengan ribosom. mRNA bertindak selaku pencetakan untuk sintesis rantai polipeptida sewaktu ribosom bergerak sepanjang mRNA, RNA transfer atau tRNA yang telah mengikat asam amino akan bergerak maju menuju ribosom dan melekat pada pasangan nukleotida yang sesuai pada rRNA. Setiap tRNA memiliki urutan nukleotida dan dapat berpasangan dengan urutan nukleotida dan mRNA. Kemudian selanjutnya akan mengode asam amino tertentu. Proses penerjemahan kode genetik dengan asam amino yang sesuai dan kemudian membentuk suatu peptida disebut translasi. Proses translasi terjadi di dalam sitoplasma dan melibatkan ribosom. Proses translasi meliputi 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Semua tahapan ini melibatkan ribosom dan tRNA.